konten pertama di tahun 2024. Rekomendasi sepatu awet banget, murah pastinya. Siapa lagi kalau bukan Warrior, kemarin baru ngerilis sepatu ini langsung Marquisoi. Halo teman-teman semuanya, baik lagi dengan saya Riva Risman. Di video kali ini Marquising, sebuah sepatu yang baru aja rilis. Bukan baru aja rilis sih, ya tahun lalu sih, 2023 tepatnya. Yaitu sepatu terbaru dari brand Warrior ya, salah satu brand legend yang terkenal awet pastinya. Harganya terkenal sangat murah dan sepatunya pastinya tempurable. Maksudnya tuh bisa dipakai apapun gitu ya. Jadi beberapa waktu yang lalu Warrior merilis sepatu barunya yang namanya adalah Apollo. Ada beberapa part yang spesial menurut saya di sepatu ini dan wajib saya share ke teman-teman. Di sini saya punya dua colorway, yaitu pertama ada white grey, kemudian yang kedua ada black white, dan di sini size-nya kegedean coy. Warrior itu true to size coy. Biasanya saya pakai size 43 yang panjangnya kalau nggak salah 28 cm. Langsung kita buka sepatunya. Ini sepatu yang pertama, yaitu warnanya adalah white grey. Jadi warnanya full white gitu, grey-nya ada di bagian strap-nya ini. Ini strap-nya unik banget. Nantilah kita bicarakan masalah detailnya. Kemudian yang kedua ini adalah yang warnanya black white ya. Nah, ini dia sepatunya coy. Tuh ya, kurang lebih seperti ini. Secara detail mah sebenarnya sama ya, cuma beda di colorway aja. Oke, langsung saya spill aja untuk harganya. Pastinya kedua sepatu ini harganya sama ya. Sekali lagi cuma beda colorway aja. Ada hitam putih, kemudian ada yang white grey. Dan ini harga retailnya adalah Rp254.000. Tapi kalau teman-teman cek di e-commerce favorit kalian, itu harganya bervariatif coy. Untuk list harga-harga termurahnya beserta sellernya yang menurut saya ini recommended ya, udah saya letakkan di kolom deskripsi di bawah, termasuk link pembelian. Jadi teman-teman tinggal klik aja langsung beli kalau misalkan tertarik sepatu ini. Tapi tonton dulu sampai kelar coy. Sekarang kita bahas untuk detailnya. Detail untuk kedua sepatu ini jelasnya sama persis, termasuk materialnya. Jadi kombinasi material di uppernya ini full menggunakan bahan kanvas yang jenisnya adalah 12 oz. Dan kemudian untuk strapnya ini, baik yang warna hitam putih maupun yang white grey ini, jadi dia kayak muncul gitu coy. Jadi mereka menyebutnya adalah 3D strap. Jadi kayak ada apa ya, munculnya gitu coy. Ya bener sih, 3D strap gitu ya. Dan ini menggunakan bahan leather ya. Pertama saya kira untuk yang warna ini, yang ini ya, yang white grey ini saya kira strap grey-nya ini material reflektif atau 3M gitu. Ternyata ketika saya foto pakai flash, enggak, berarti ini enggak reflektif ya. Tentunya ini memberikan kesan detail yang menarik ya. Dan di sini strapnya ini membentuk huruf W yang merupakan huruf depan dari brand ini, yaitu Warrior ini. Kemudian detail lainnya yaitu di bagian eyelets-nya sini, ini udah custom ya, full mulai dari atas sampai bawah ini ada nama brandnya Warrior. Dan kemudian untuk si talinya sendiri ini menggunakan cotton lace yang pastinya ini kualitasnya baik banget. Kemudian di bagian liningnya sendiri ini full menggunakan bahan mesh yang otomatis akan menambah sensasi kenyamanan dan membuat kaki ketika pakai sepatu ini otomatis nggak gerah ya. Kemudian untuk sole-nya sendiri pastinya adalah rubber ya, karena jenis sepatu ini untuk konstruksinya adalah vulcanized. Cuma di sini ada satu hal yang ini kembali lagi masalah selera masing-masing ya. Kalau yang putih ini mungkin nggak begitu ada masalah ya, karena bagian sole-nya sama bagian upper-nya ini kan warnanya sama, jadi samar. Nah, kecuali kalau warna yang hitam putih ini coy, menurut saya tinggi sole-nya ini kayak gimana ya, terlalu sedikit pendek, jadi kayak kurang imbang aja dengan bagian uppernya. Coba kalau misalkan lebih ditebelkan dikit atau gampangnya ditinggikan dikit, itu menurut saya lebih enak dilihat secara visual. Tapi baik lagi, ini masalah selera masing-masing. Plus apa ya, harga 200-an ribu rupiah menurut saya ketika melihat detail sepatu ini, menurut saya itu adalah harga yang worth it. Ditambah di bagian sole dari sepatu ini menggunakan sole pylon ya, dan ini sole-nya Gates coy, yang udah terkenal nyaman banget. Dan kemudian tipe sole yang enak banget di kaki, karena menurut saya nggak terlalu empuk, nggak terlalu keras. Jadi tipikal sole yang enak banget lah kalau misalkan sepatunya dipakai untuk daily. Dan kemudian sepengalaman saya pakai sepatu Warrior ya, kan saya udah pernah bahas beberapa sepatu Warrior lainnya, itu tipikalnya adalah cocok banget dengan tipe kaki yang lebar ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Meskipun teman-teman melihat sepatu ini udah bisa kategorinya tingkat inspirasinya ya, mungkin sekitar ya bisa saya katakan berapa ya,
85% lah ya, ini kan terinspirasi dari Vans Old School. Bedanya ya cuma di beberapa pola jahitan ya, stitching gitu, termasuk juga di bagian slide-nya ini gitu. Yang saya sayangkan cuma itu, tapi baik lagi coy, Warrior itu rata-rata sepatunya terinspirasi dari brand-brand udah gede gitu ya, kan banyak yang terinspirasi dari Converse, itu yang paling banyak gitu. Jadi ini udah hal wajar sih kalau menurut saya di Warrior ya. Kalau misalkan teman-teman mengikuti Warrior juga ya pasti beranggapan ya Warrior emang gitu dari dulu gitu ya. Jadi gampangnya memberikan alternatif ke teman-teman sepatu yang enjoy dipakai apapun, dibuat tempur, ancur-ancuran, oke banget gitu ya. Kalau kalian bukan tipe orang yang mementingkan desain, yang penting awet dan cukup nyaman dipakai daily, saya rasa sepatu ini pas. Karena sepengalaman pakai dengan sepatu ini ya cukup oke lah. Sekalipun di sini yang cukup sering saya pakai yang warna putih ya, karena kalau warna yang hitam itu kayak gimana ya, mainstream aja coy, warna hitam putih, dan mohon maaf nih, malah terkesannya Vans Old School banget ya. Sekalipun di sini ketika saya pakai agak kegedean sedikit. Sekali lagi ya, di sini harusnya saya pakai size 43 yang panjangnya 27,7 cm, karena di seri yang Apollo ini ya, Warrior Apollo ini adalah true to size. Nilai plus sepatu ini salah satunya yaitu penggunaan insole yang ini benar-benar mantap banget coy. Malah menurut saya better ini dibanding Vans Old School. Coba deh buat teman-teman yang punya Vans Old School ya, gimana rasa insole-nya. Saya gak perlu ngomong lah ya. Itu secara kenyamanannya ya. Nah, ditambah insole-nya ini tipenya adalah removable insole, alias bisa dilepas pasang. Jadi teman-teman ketika mau nyuci sepatu ini bisa tuh detail banget sampai ke dalam-dalam sepatu. Seandainya saja nih di sini Warrior punya desain sendiri, wah bisa jadi sepatu ini paling recommended coy di awal tahun 2024. Tapi saya yakin sih sebenarnya sekelas brand Warrior udah bisa lah membuat sepatu sendiri, desain sendiri yang mohon maaf ya, tidak amati tiru modifikasi. Ini kalau versi saya ya harusnya udah bisa tuh. Dan kalau misalkan teman-teman punya budget 200 ribuan, lagi cari sepatu yang apa ya, yang awet, dibuat daily oke, secara colorway juga aman-aman aja, jadi gampang dikombinasikan dengan outfit apapun. Plus untuk kenyamanan juga oke banget. Menurut saya ini adalah salah satu rekomendasi yang wajib banget kalian beli. Selama kalian tidak mementingkan masalah desain, yang penting awet sama nyaman, dah ini rekomendasi banget menurut saya. Baik, segitu dulu untuk video kali ini ya. Sedikit pendapat saya plus markising dari sepatu terbarunya Warrior yang namanya adalah Apollo. Menurut teman-teman dengan harga 250.000 rupiah worth it atau enggak? Kalau menurut saya ini worth it banget coy, secara detail, kenyamanan, dan awetnya ini the best ya, mantap banget. Dan kalau misalkan teman-teman tertarik dengan sepatu ini, untuk link pembelian sekali lagi harga termurah dengan toko-toko yang apa ya, menurut saya cukup saya rekomendasikan, untuk linknya udah saya letakkan di kolom deskripsi di bawah. Enaknya di next konten bahas brand apa lagi, komen di bawah. Terima kasih teman-teman yang nonton, selalu dukung, bangga, dan pakai berlokal karena lokal istimewa. Saya Nori Farisman, thanks for watching, stay positive and your day will be brighter. See you next time.